Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali Dan gue Billy. Kita ini adalah Nerdy Bro dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke deh, ini sudah episode di pertengahan bulan November ya. Betul. Ya sepertinya kalian harusnya udah tahu ya rutinitas kita. Paling kan kita udah ngasih rekomendasi sebelumnya, paling kalau episode sekarang tuh kalau nggak main game ya paling main game lah ya. Dan main game dengan diskusi-diskusi seputar film dan series juga intinya. Betul, Pokoknya betul. tontonan lah. Dan seperti biasa jangan lupa tonton semua konten kita dan ikuti semua konten kita di berbagai sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, Spotify, dan YouTube. Oke. Dan buat kalian yang mau support kita juga bisa banget nih cek di Saweria di sini. Tuh. Oke. Kita kayaknya mau main game apa nih, Bill, di sekarang? Ya kayak udah mungkin bulan lalu enggak, soalnya kita main draft pick kali yuk. Draft udah bulan lalu. Sorry. Blind Rank. Blind rank ya Oke, maksud gua. oke. Oh kok draft pick ya, blind rank sorry maksud gua. Iya, oh iya. Dan ini gua kepikirannya mungkin agak unik, kita agak bikin beda nih. Kan biasanya blind rank kita cuman listnya tuh cuman satu tuh, cuman satu list. Ini gimana kalau kita ngasih list untuk masing-masing? Oh, Jadi maksudnya gua ngasih list buat lu blind ranking, lu juga gantian. list kita bisa beda ya, tapi pokoknya Bisa. Iya ya. Yang Iya, penting iya. kita ngasih masing-masing tuh list sendiri tersendiri, bukan Oke. satu list yang kayak biasa. Oke, boleh. Oke. Dan temanya apa nih, Val? Nah, temanya sebenarnya sih kita udah pernah ngomong ya, kayak kita tuh sebenarnya suka juga genre-genre yang berbau ini. Ada hewan-hewan itu kita suka. Oh, Baik oke. itu dulu kayak masih kecil suka nonton dokumenter hewan atau film-film yang menceritakan hubungan manusia dan hewan tuh gue selalu suka sih. lah. Iya benar banget. Dan kayaknya bulan ini kan ada juga tuh film Zootopia, kayak ya masih masuk lah temanya, mirip-mirip lah. Oke, boleh. Yaudah ya, langsung kita mulai aja kali ya. Oke, mari kita mulai konten ini. Let's Nerding nerding it it up. Oke, ini nggak perlu mau sweet dulu bagaimana? Kayak urutan aja. Maksudnya ini selang-seling gitu kan berarti nanti. Iya. Oh, sama mungkin kita nentuin batasannya dulu kali nih. Maksudnya kan ini film tema binatang, tapi apa yang masuk kategori sama apa yang nggak masuk. Kayaknya ini nggak sih hewan-hewannya yang emang binatang ada beneran aja kali ya, jangan kayak hewan fiksional kayak naga gitu-gitu. Oke. Kayaknya nggak usah termasuk ya. Oke. Sama mungkin ini kali ya, kan ini kita ngomonginnya binatang nih, film yang bertemakan hewan lah. Gimana kalau misalkan kita boundariesin, soalnya kayaknya akan terlalu banyak. Jadi kita boundariesin karakter hewannya ini yang dia itu di filmnya itu sebagai hewan, maksudnya Oh, benar, dia benar. nggak berperan sebagai misalkan manusia lah. Mungkin contoh ya Zootopia deh, Ya, atau itu nggak Kung Fu masuk Panda ya. itu kan Iya. maksudnya Iya, benar, mereka benar. hewan tapi sifatnya itu kayak sifat manusia. Cuman kulitnya doang hewan, dalamnya tuh kayak manusia. Iya. Enggak ya, itu berarti. Oke, enggak. yang gitu enggak ya. Oke, berarti nanti ini kan misalkan gue duluan terus atau mau gantian? Gantian aja kali Gantian ya. aja ya. Ya udah kan terakhir lu duluan nih. Oke. Sekarang gue duluan ya. Ini berarti gue ngasih list Berapa nih urutannya nih? 5 ya? 5. Oke. Berarti gue ngasih list ke lu dulu ya. Oke. Gue juga sudah menyiapkan list gue nih. Oke, ini gue udah menyiapin list. Ada 5 nih. Oke. Untuk film pertama yang akan gue sebut adalah Brother Bear. Oke, Brother Bear. Oke. Dari 5 lu ada di berapa nih? Oke, Brother Bear ya. Oke, Brother Bear kayaknya gue akan taruh di posisi 4. Oke. Oke. 4. Ntar gue catat dulu dah. Ntar kita nggak nyatet lagi. Iya. Belum lu yang nyatet. Enggak, lu aja nyatet. Gue nyatet lu nanti. Oh, lu nyatetin gue ya? Iya nanti. Oke. Di list yang gue. Oke, kenapa nih? Kenapa lu naruh Brother Bear di 4? Oke, gue naruh Brother Bear di 4. Kenapa? Karena pertama ya, biasalah. Sebutan pertama kita main aman dulu. Bener sih. Dan maksudnya gue taruh di 4 tuh karena ya gue yakin di list ini ada yang maksudnya ada yang tidak sebagus Brother Bear menurut gue yang akan lo sebut. Dan menurut gue film Brother Bear itu juga ya ini maksudnya khususnya yang pertama ya. Iya, ini yang gue maksud yang Ini apa pertama. namanya? Salah satu film
hewan yang temanya keluarga tuh yang salah satu yang gue suka juga lah, dan gue sangat ingat lah pas kecil yang jadi kan inti ceritanya tuh menceritakan hubungan persaudaraan. Betul Gitu kan, bener-bener betul. bener-bener gue inget kan gue nonton ini pas kecil ya. Ya, bareng sih bareng kita betul. nonton. Kita nonton hampir semua film kita nonton bareng malah. Jadi kayak menceritakan hubungan antar kakak adik yang bener-bener hangat ya. hangat gitu lah, kayak hubungan hubungan kakak antara yang awalnya si Kinai sama Koda. sama Enggak, sama kakak-kakaknya. Siapa? Sitka sama Denahi. Ya, Sitka sama Denahi, sama hubungan kakak adiknya dengan si Koda, dan maksudnya bener-bener gimana ya, dua-duanya tuh tersampaikan dengan sangat baik dan Iya, dibikin sedemikian rupa konfliknya tuh kuat banget. Menurut gue itu bagus banget sih. Iya, bagus. Ya tapi balik lagi gue naruh di 4 ya karena gue main aman dan gue yakin akan ada yang lebih nggak sebagus itu ataupun akan ada yang lebih bagus. Tapi ya 4 menurut gue cukup aman lah. Kalau gue mungkin komentarnya sedikit. Kalau gue mungkin kalau main aman juga mungkin gue naruh di 3 sih. Oh, oke. Dan mungkin kalau dari film ini yang gue cukup suka adalah ini sih. Kan itu tuh menceritakan proses pendewasaannya si Kinai kan. Betul. Kinai kan tadinya tuh dia merasa menjadi dewasa jagoan aja gitu. Menjadi dewasa tuh harus dengan ngebunuh mau apa? Berburu atau misalkan mimpin klannya. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata poin film ini adalah menjadi dewasa bagi seorang remaja gitu. Kadang juga ya udah lu ngurusin keluarga lu. Itu tuh udah Betul. tanda lu tuh dewasa gitu. Iya. Karena ujung-ujungnya kan dia memilih untuk jadi hewan, jadi bentuk beruang adalah untuk bisa ngurusin si Koda karena kan Koda udah nggak ada yang ngurusin. Bener. Dan kalau dibandingin si Denahi ini, ya dia udah gede. Iya. Dia yang kayak gue udah bisa ngurus diri gue sendiri. Iya, Lurusin tuh ya. Iya, lu lebih dibutuhkan nih Iya, sebagai betul. pendampingnya. Maksudnya itu proses pendewasaan yang bagus sih menurut Betul. gue. Ini salah satu film Disney yang underrated sih. Underrated. menurut Ya, mungkin jarang dibahas kali ya gue. Iya. orang-orang. Oke. Oke. Lu di 4 ya, Pak? Ada tanda lain ya, Val? Oke. Gua. Oke. Blind Rank, film-film tentang hewan. Nih yang pertama gue sebut adalah film ini, Marley and Me. Aduh, Marley and Me. Bagus sih. Itu adalah film, wah itu sebenarnya premisnya simple sih, cuman ngena banget. Mungkin gue juga main aman, gue taruh di 3 deh. Oke. Lebih tinggi karena menurut gue itu salah satu film tentang hewan yang bagus sih. Lebih spesifiknya film tentang manusia dan anjing ya. Iya. Kenapa gue suka film ini juga adalah karena ini ngeliatin proses kayak mereka tuh sama-sama growth bareng. Betul. Si pemiliknya yang main sih gue ingetnya si Owen Wilson sama si Marley-nya dari yang masih kecil terus diadopt gitu kan. Diadopt terus bandel kan, dia kayak masih kecil tuh terus Ya, kan dia nggak bisa anjing ditaruh di garasi kan, Ya, terus ngerusak akhirnya barang. ngerusak barang, akhirnya harus dibawa ke kamar, tapi bertingkah banget lah, sampai si Owen Wilson-nya kan nikah, Ya. udah punya anak, tapi si Marley-nya ngerecokin terus kayak Ya. sempet si istrinya tuh kesel banget nih kita Jennifer kita kita buang aja dah gitu Iya. atau kita lepasin aja nih ya sampai disuruh pindah, sempat kayak si Marley-nya kan dipindahin ke rumah temennya gitu Iya, kan. iya, Ya. betul. Cuman ujung-ujungnya tuh kayak emang every family needs a dog sih kalau budaya Dan sana maksudnya gitu kayak. filmnya bener-bener ya teman gue bener-bener menggambarkan tuh siklus seseorang yang punya hewan peliharaan lah, terutama anjing tuh, jadi kayak lu harus siap dengan kondisi itu, senang-senang, maksudnya dari senang sampai sedih itu ya lu harus siap Dari dengan senang, itu. sedih, kesel juga Ya, ya. itu pasti akan dialami. Ya mungkin di Indonesia nggak terlalu ini kali ya, maksudnya kurang terlalu, walaupun gue juga menurut gue itu cukup relate, tapi kan maksudnya di Indonesia tuh kayaknya peliharaan anjing tuh nggak yang sebanyak itu, kayaknya mungkin banyakan kucing kali nggak sih? Mungkin kalau Ya. yang bisa ya. Mungkin nggak tahu juga nih, nggak riset kita. Oke, tadi lu catat nggak? Gue berarti di 3. Ya, gue juga kayaknya kalaupun suruh ini, kayaknya gue taruh di 3 atau 2 mungkin. Oke, lanjut ya. Sip. Oke. Lanjut. Blind Rank film tentang
hewan, lanjut adalah Free Willy. Oke. Wah, aduh, Free Willy lagi. Wah, ini salah satu OG juga nih kalau soal film hewan. Oke. Free Willy ya. Aduh, ada yang lebih bagus nggak ya? Gue nggak yakin nih. Oke. Free Willy gue taruh di 2 deh. Wih, 2. Tinggi ya. Tapi sebenarnya gue masih takut-takut jangan-jangan nanti dari list lu nggak ada yang lebih bagus dari ini sih. Iya, itu serunya kayaknya gitu ya. Takut malah sisanya yang jelek-jelek gitu. Ya. Oke, jelasin tentang Free Willy dulu. Oke. Sebenarnya kalau gue Free Willy itu adalah film yang cukup personal sih buat kita. Gue juga ya. Kita sering banget nonton. Oke, gue menjelaskan kenapa Free Willy gue taruh di 2 dan cukup tinggi lah ya, karena ya itu tadi mungkin udah disebutin sama Vali, Free Willy ini salah satu film yang benar-benar personal buat gue. Maksudnya saat kecil, kayak mungkin umur berapa, 4 tahun, 5 tahun, gue sangat sering nonton film ini. Dan maksudnya bener-bener, maksudnya kayak di otak tuh kebayang, maksudnya ke gambarnya jadi kayak bener-bener udah bener-bener ketanam gitu loh setiap scene-nya. Dan maksudnya meskipun kalau sekarang udah lupa-lupa ya. Iya. Jadi ya apa namanya, perjalanan dari ceritanya tuh ya maksudnya mungkin tipikal cerita film hewan tuh ya gini, kayak dia apa namanya, biasanya kan anak-anak ya, terus kayak ketemu hewannya tadinya hewan liar, tapi kan kalau Free Willy ini jatuhnya ini kan hewan sirkus gitu kan, yang ternyata mereka saling lengkapin, saling akhirnya berteman, dan maksudnya ujung-ujungnya ternyata ya si Willy-nya ini akhirnya diketemukan lagi sama orang tuanya lah, keluarganya lah. Betul. Dilepasin. Bukan si Willy-nya ya? Iya dong. Kalau misalkan si Jesse-nya itu kan dia tetap sama keluarga angkatnya kan. Dan maksudnya itu tadi jadi kayak sama gitu, kayak si Willy dan si Jesse-nya tuh punya perjalanannya masing-masing soal keluarganya itu lagi. Betul. Yang itu yang bikin keren. Dan maksudnya selain ceritanya, eksekusi sinematografinya dari penceritaan alurnya itu tuh maksudnya the best banget menurut gua. Apalagi scene terakhir lah, scene gini nih, itu keren banget sih. Ya, maksudnya untuk gua yang masih kecil, walaupun sekarang gua tahu itu CGI gitu, kayak itu tetap keren banget. Dan kalau kita ngeliatnya sekarang tuh CGI-nya ya kurang sih. Iya. Cuman pas dulu tuh kita ngeliatnya wah gitu ya. Iya. Oke. Dan kita juga kayak Free Willy yang lanjutannya tuh 2 juga sering banget nonton. Betul. Yang udah gede ya. Iya. Kalau gua mungkin nambahin dikit, yang salah satu juga yang bikin gua keinget sama film ini tuh soundtracknya nggak sih? Iya benar. Iya. Aku lupa nyebut yang nyanyi itu Michael Jackson, terus kayaknya mungkin intronya tuh enak. Itu nggak sih apa namanya? Salah satu lagu Michael Jackson yang pertama kali kita denger nggak sih? Iya. Coba aja cari lagunya Free Willy Michael Jackson. Gue tuh suka banget intronya sih. Iya. Oke. Itu ya pick pick yang cukup bagus ya. Bagus banget malah. Oke. Free Willy 2. Oke. Lu lanjut Bel. Oke. Lanjut. Oke. Pilihan blind rank gue di list gue yang berikutnya adalah film 8 Below. 8 Below. Kayaknya gue sempat ngelis juga tuh di inian gue. 8 Below. Tadi gue ada nomor? Tadi lu nomor 3. Oke. Gue juga memikirkan ketakutan yang sama lu. Jadi gue mungkin agak tinggi aja deh. Gue taruh di 2 dulu deh. Oke. Bagus. Sebenarnya itu bisa ditukar sih sama Marley and Me. Iya. Cuman gue takut gak ada yang lebih bagus. Nanti takut yang lain-lainnya main aman juga sih. Jadi kayak Oke, kenapa 8 Below gue taruh 2? Sebenarnya kalau secara cerita ya memang ya mostly film hewan dan manusia ya gitulah ceritanya. Cuman ini kan based on true story ya. Di mana ada beberapa anjing yang ditinggalkan di Antartika ya. Enggak, Antartika tuh selatan nih, utara kayaknya. Arktik. Iya. Bener Arktik apa Antartika? Seinget gua ya. Soalnya seinget gua ya. Kayaknya ini enggak Antartika. Antartika ya. Antartika. Ditinggalin di Antartika selama lama deh.
berapa bulan ya? Kayak 8 bulan gitu gak sih? Iya mungkin kayak karena kan emang karena si pemiliknya tuh yang meranin si Paul Walker tuh kayak Ya. dia tuh harus evakuasi gitu karena tempatnya tuh terkena badai salju gitu. Akhirnya mereka harus pergi cuman Karena itu maksudnya mereka harus cepat-cepat pergi karena kalau kalau nggak pergi ini apa namanya nanti nggak ada, maksudnya kan ke tempat remote seperti itu pesawat itu ini maksudnya Iya. harus memperhatikan cuaca banget dan kan. ini karena ada yang perlu kan ada yang Selamatkan. diselamatin jadinya buru-buru tapi si Kan anjing ini awalnya ditinggalkan. ya awalnya tuh dipikir ya udahlah habis nganterin ini gue bisa balik lagi, ternyata karena Enggak, saking susah. susahnya itu apa namanya Terus ya yang bikin menurut gua jadi menarik itu adalah dari dua sisi ya. Kalau dari sisi Paul Walker-nya itu adalah gimana cara dia tuh berusaha banget buat balik sama anjing-anjingnya. ya. Sampai sempat dia ada momen ini juga ya, momen udah dia mikirnya udah mati terus kayak gue udah nggak mungkin bisa balik ke situ ya kan. Ya betul. Tapi ternyata teman-temannya pun masih mau bantu usahain untuk bisa balik ke situ. Ya akhirnya kan kayak dia sempat nyerah terus tahu kayak teman-temannya kayak ayo nih bisa nih Iya, gitu. iya. Yang nyemangatin teman-temannya. Ini terutama si teman-teman yang kecelakaan itu. Iya, Kayak dia merasa paling bertanggung jawab lah. betul. Nah, terus di sisi lain kita tuh juga diliatin tuh perjuangan si 8 anjing ini ya untuk bisa bertahan hidup di lingkungan Iya, betul. lingkungan yang sulit gitu loh. Walaupun kan ujung-ujungnya beberapa harus gugur ya anjingnya. Iya, kan. Kayak gugurnya tuh dari dia nggak bisa lepas dari ikatannya karena terlalu kenceng, dia udah tua gitu, udah nggak ada tenaganya. Terus ada yang Apa kecelakaan gitu kayaknya. iya, Kayak apa? Pokoknya kecelakaan jatuh atau apa gitu. mati 2 apa 3 sih? Totalnya kayak mati 3 dah. 3 ya, oke. Aku lupa juga sih. Mm-mm. Ya, gitu. Oke, gua taruh di tadi 2. Oke. Good. Sebenarnya ya bisa ditukar tuh sama Marley sebenarnya kalau gua. Oke. Lanjut. Lo lagi berarti sebut ke gua. Oke. Lanjut ya. Ayo jangan ini dong. Jangan tahu Zong. Ini. Lanjut. Spirit Stallion of Cimarron. Anjir susah banget ya. Tadi gue udah nomor berapanya? Lu udah nomor 2 sama 4. Spirit. Sulit nih. Spirit ya. Buat yang nggak tahu, Spirit itu film animasi yang menceritakan soal Kuda Mustang ya? Kuda Mustang. Iya. Oke. Gue tapi takut list selanjutnya masih. Oke, ya udah nggak apa-apa lah. Spirit gue taruh di 5 deh. Oh. Oke, ini pembelaan ini 5 bukan maksudnya jelek ya. Maksudnya gue kan berniat untuk membuat pick ini sesuai. Dan apa namanya? Gua ya berpikirnya dari listnya si Val ini masih ada yang lebih bagus lagi. Jadi gue masih mengamankan. Tapi kalau ternyata nggak ada, Zong sih. Ya, oke. Spirit gue taruh di 5. Alasannya sih karena bukan karena film ini jelek, tapi karena mungkin dari film-film lainnya, mungkin dari film yang udah disebut, mungkin ini paling jarang gue rewatch lagi lah. Oh, Tapi ceritanya ya cukup inilah. Gue inget banget dulu pas nonton pertama kali, sangat apa namanya, sangat emes lah. Kan maksudnya inti ceritanya si Spirit ini adalah menceritakan seekor kuda Mustang tuh yang di Amerika maksudnya ya. Gimana caranya dia itu yang tadinya sama kawanannya kan dia ditangkap, dia itu gimana caranya untuk bisa balik lagi ke. Betul. Maksudnya sebenarnya kayak kalau film-film hewan tipikal tuh banyak yang kayak gitu lah ya. Tapi maksudnya journey-nya tuh cukup bagus lah, dan maksudnya perjalanan ini kayak rintangan yang dihalangi itu berat banget lah, dari ketangkap sama sheriff, terus dibikin apa namanya, nggak dikasih makan, terus disuruh narik kereta itu terakhir ya, terus ini ketangkap sama maksudnya sempat dibebasin tapi ternyata
di iniin sama Indian gitu Iya. kan. Tapi ternyata ini juga jadi temannya dia. Akhirnya dia si Indiannya itu bantuin lepasin dia juga. Betul. Dan kan gue mungkin paling inget salah satu scene terakhirnya tuh yang kejar-kejaran tuh kan mau dikejar tuh terakhirnya sama si sheriffnya tuh ya. Betul. Terus akhirnya kan udah lolos, terus si sheriffnya tuh yang kayak oh ya udah oke gitu kayak. Iya. Gue inget oke lu bebas, gue gak akan ngejar lu lagi gitu. Iya. Lu udah menunjukkan kayak daya juang lu tuh kuat banget gitu. Iya, kenapa mungkin judulnya Spirit itu adalah karena beneran apa jiwanya tuh Kuat banget dia nggak nyerah dia untuk bisa pulang gitu. Dia dihantam segimanapun tetap bilangnya ini ya istilahnya untamed, Iya. tidak bisa dijinakan gitu. betul. Sama mungkin ini juga yang bikin gue suka juga sama film ini itu mungkin kalau gue akan naruh lebih tinggi Bil, kan lu masih ada 3, mungkin gue taruh 3. Iya sih. Adalah ini sih soundtracknya tuh enak-enak banget sih. Oh iya Si yang itu tuh soundtrack filmnya banyak tuh yang bikin tuh si ini penyanyi dulu sih Bryan Adams. Oh, oke. Gue tuh sebenarnya masukin ini karena baru-baru ini tuh gue sempat nonton film ini lagi. Terus yang bikin gue suka film ini adalah dia film ini tuh minim dialog. Oh iya bener Kita sih. cuma dapat tuh dialognya dikit. Paling kalau dari si kudanya itu adalah narator. Narator yang menjelaskan si POV kudanya aja. Terus dikit gitu ngomongnya. Dan gue juga baru tahu ternyata yang jadi narator nyuarain kudanya itu si ini Matt Damon. Oh. Baru tahu gue kayak oh iya Matt Damon. Oh, oke. Secara film tuh konsepnya gue suka sih dan bagus. Dialog gitu. gitu ya. Oke. Oke, Spirit 5 ya. Oke. Agak menyesal sebenarnya naruh 5 tapi ya gue takut masih jaga-jaga ya. Oke. Oke. Nis lu lanjut. Ngering lu yang baca, gue yang baca ya, sorry. Oke, selanjutnya. List dari gue adalah Free Willy. Oh, gantian ya Free Willy. Iya. Tadi gue udah nomor berapa aja? 2 sama 3. 2 sama 3. Oke. Ini gue kayaknya mau nggak mau ya. Meskipun tadi kita sudah menjelaskan kenapa gue cukup suka, cuman harus gue taruh di Lu udah bilang ini film masa kecil ya. 4. Oke. 4. Oke, 4. Oke. Enggak, 4. Oke. Kenapa gue naruh di 4? Karena ini sih kayak sebenarnya ya tadi kita udah bilang cukup bagus ya. Cuman kalau dibandingkan film-film yang lain tuh gue lebih sedihnya tuh gue lebih dapat gitu. Kayak apalagi yang Marley and Me. Kayak proses sebenarnya sedihnya tuh gue lebih Iya, dapat kalau gitu. Free Willy sedihnya kurang ya, maksudnya Iya. kayak mungkin sedihnya karena si Jessie-nya orang tuanya nggak ada sama si Willy-nya tuh nggak bisa Willy-nya tuh nggak bisa dia tuh pingin pulang Iya, sedihnya iya. nggak begitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya maksudnya kayak si Jessie-nya sama keluarganya udah harmonis, udah akur, si ininya balik lagi, maksudnya happy ending lah istilahnya gitu kan. Akhirnya kalau si Jessie-nya kan kayak dia ya udahlah, ada orang yang mau ngurusin gua meskipun itu bukan orang tua asli gua, daripada gua capek-capek nyari orang tua gua yang ketemu. Ya. Ya udahlah gua sama mereka aja yang mau ngurusin gua gitu. Oke. Ya, jadi tapi buat gua itu tetap bagus ya film ini ya, bukan berarti jelek. Oke. Berarti gue tinggal sisa 1 sama 5 nih. Aduh, rawan nih 5 belum ke Makanya taruh. gua tadi menghindari yang kayak gini, 1, 5 nih tak tahu 1 paling bagus, 1 paling jelek. Gua kayak jaga-jaga itu juga. Oke. Oke. Lanjut ya. Lu bentar gue catat dulu. Lu berarti Free Willy di 4 ya. Oke. Siap. Oke. Lanjut ya. Oke. Film tentang hewan selanjutnya adalah War Horse. Aduh, War Horse ya. Oke, War Horse. Oke, gue tahu juga nih film. Oke. War Horse. Gue tadi sisa di 1 dan 3 ya. Oke. Oke. 1 dan 3. Aduh. Kira-kira ada yang lebih bagus lagi nggak ya? Oke. War Horse kayaknya gua taruh 3 deh. Oh, 3. Oke. Please nomor 1 jangan sok. Oke. Oke, kita jelasin tentang War Horse dulu kan. War Horse ini filmnya juga sebenarnya mungkin sama lah istilahnya, nyeritain tentang seekor kuda, tapi ini live action ya, beda sama Spirit tadi. Ini live action, intinya juga
sebenarnya gue premisnya agak mirip ya. Gimana caranya dia maksudnya mungkin kalau ini bukan balik ke keluarga, istilahnya Balik ke pemiliknya kalau gitu. ini, iya. Ya, jadi si Warhorse ini tuh kudanya ada namanya nggak sih? Gue kayak Enggak, ya. lupa gue juga. Nggak, dinamainnya macam-macam seinget gue ya. Iya. Ya, si kudanya ini apa namanya? Tadinya dipunyain seseorang anak laki gitu maksudnya. Iya. Yang terus anaknya tumbuh gede gitu kan ujungnya. Ya, terus sama anak laki gitu yang akhirnya harus inilah kayaknya pas perang jadi kudanya harus dikasih ya, harus dikasihin karena kan maksudnya ya perang butuh gitu lah istilahnya. Ya, butuh jadi resource yang banyak resource yang gitu ya. banyak. Akhirnya dijadiin kuda perang dan benar-benar dipakai buat perang antara itu kayak World War 1 ya. Iya, World War 1. Ya, pokoknya dipakai buat perang dan maksudnya saat kuda itu dipakai buat perang kan maksudnya itu kuda pasti mengalami hal-hal yang sulit lah istilahnya. Iya. Kayak kena barbed wires gitu. Iya kan sempat. Terus kayak suruh jalan berkilo-kilometer jauh, sakit, luka gitu lah. Terus ini juga sih kan karena memang kudanya kan karena kuda itu kalau di perang kan jadinya barang rampasan dong. Jadi betul. kayak dia tuh berpindah-pindah owner terus gitu ya. Antara kubu satu sama kubu lain gitu. Dan juga pihak-pihak yang misalkan kayak ya sempet pindah ke kayak bukan diadopsi ya. Enggak, itu sempat setelah dimiliki itu yang setelah dari itu nggak sih? Setelah dari yang perang itu nggak sih? perang. Iya, terus kan kayak sempet ditaruh di farm gitu iya, ya. Yang punya kakek-kakek kan gitu punya ya. kakek sama cucunya. Iya. Terus terakhirnya harus diambil lagi. Iya. Bener-bener dinamis banget. Mungkin salah satu scene yang paling gue inget yang ini, yang kan perang nih. Terus dia tuh si kudanya ini kejebak di antara apa sih? Kan trench sama trench gitu. Iya, Kejebak di tengah nih. Terus kayak dua dari apa namanya? Saya di sisi satu dia kayaknya ada kuda tuh. Kejebak, tolongin tuh. Akhirnya badan bendera putih nolongin, ternyata dari sisi sana juga. Iya. Akhirnya sama-sama nolongin kayak demi kuda ini mereka kayak terus gitu lah. Ayo selamatin kuda terus ini dah. bentar gitu lah untuk kita nyelamatin. Karena mereka tahu itu sama-sama butuh lah istilahnya gitu ya. Terus sempet sedih juga gak sih kayak dia tuh sempet tadinya kayak mau di pas terakhir ya kayak mau ini kayaknya udah nggak bisa sembuh nih kudanya. Sempat mau dieksekusi. Ya kuda tuh gitu tau gua kayak kalau udah misalkan kakinya udah bengkak atau apa, udahlah daripada dia menderita nggak bisa ini kita suntik mati istilahnya eksekusi lah gitu. Iya, terus tapi terakhirnya bisa diselamatin dan balik pemilik dulunya tuh kayak Jadi ini kuda gua nih jadi gitu. tentara kan gitu Iya. ya. Iya. Oke. Kayak itu salah satu film kayaknya ada nominasi Oscar-nya deh. Oh iya. Gue lupa sih gue, inget-inget gue. Cuman soalnya case-case-nya bagus sih. Iya. Oke. Oke, dia di 3 ya. Oke. Oke. Aduh, kayaknya gue takut zong nih. Oke. Tapi kayaknya gue tahu nih pilihan selanjutnya apa. Oke. Di list gue selanjutnya adalah kayak gue tahu sih tebakan nomor berapa ini. Lion King. Oh, Lion King. Iya. Yang live action apa animasi? Animasi. Aduh. Kayaknya lu juga harusnya lu tahu sih filmnya berapa. Gue tahu sih. Ini mau tidak mau gue taruh di nomor 1. Iya, betul. Gue juga karena gini ya, ini tuh nggak cuman film binatang yang paling gue suka. Ini film Disney kesukaan gue. Iya, betul. Gue juga. Lion King. Dan maksudnya ini sangat sangat klasik banget. Maksudnya ini benar-benar salah satu, mungkin gue bisa bilang salah satu flagshipnya Disney nih. Kalau misalkan di Disney film terbaik lu apa sih? Menurut gue nih salah satunya. Betul. Dan emang gimana ya, dasar dari cerita ini tuh kayak mungkin jadi orang tuh banyak yang make lah gitu, kayak soalnya dasar ceritanya tuh sangat kuat lah, sangat bagus menurut gua. Iya, maksudnya kalau di ini lah kayak contoh Black Panther tuh mirip, maksudnya agak mirip ini. Bener. Contoh dah, Black Panther juga kan bagus kan ceritanya. Dan maksudnya kayak mungkin hampir semua unsur dari film ini tuh bagus gitu. Animasinya menurut gue buat tahun itu keren banget sih. Terus maksudnya voice aktornya, Voice overnya, terus ekspresi dari animasinya gitu lah, kayak animasinya. Soundtracknya. Terus maksudnya jangan lupa juga villain itu salah satu banget villain. sih. Maksudnya Scar tuh salah satu villain terbaik Disney menurut gua. Iya. Dan kan kemarin sempat dibikin spin-off-nya Scar yang di Mufasa ya, itu juga wah bagus sih gitu kayak. Kenapa namanya jadi Scar tuh mantep sih. Iya.
ya jadi gue taruh di 1. Oke. Mau Gue tidak mau. sudah menebak sih. Oke. Lanjut. Oke, ini berarti terakhir nih. Oke. Please jangan dong, Val, tolong dong. Iya tadi, oke. Bagus lagi nih. Terakhir adalah Hachi Adoktel. Oh, oke. Aduh, bagus ya. Sebenarnya Alhamdulillah, betul. bagus. Nomor 1 Hachiko itu sudah maksudnya itu Top of deserve mind banget film hewan ya. Deserve banget Iya, lah iya. maksudnya. Iya kayaknya itu nggak usah dipertanyakan lagi, itu kan salah satu film bernamakan hewan terbaik juga ya. Iya, based on true story, True story lagi. lagi. Kan. Meskipun kalau aslinya ceritanya di Jepang ya. Kan kalau di situ awalnya pas gue nonton gue pikir oh ceritanya di Jepang nih, enggak deng. Ternyata di Amerika dibikinnya. Aslinya kan di Jepang, dan maksudnya yang bikin bagus itu pertama ya karena true story, dan maksudnya true story-nya itu bener-bener ngebuat setiap orang yang punya peliharaan anjing tuh kayak ternyata tuh anjing sesetia ini ya. Gini deh, kita kan udah jelas tahu film ini bagus. Momen film ini yang bikin nangis bagian apa? Oke. Pasti kan banyak tuh bagian banyak. nangis. Oke, gue mungkin salah satu yang paling teringat tuh yang ini, yang kan setelah pemiliknya meninggal, Richard Gere ya, meninggal kan udah dianya tuh tetap mau balik lagi, ya udahlah dilepas sama si anaknya, dilepasin lah. Ujungnya kan selalu balik lagi. Kan ternyata keluarganya tuh terus ya udahlah pindah lah. Dan suatu saat si istrinya iya. yang setelah berapa tahun akhirnya kan dia balik lagi ke tempatnya, ke kotanya, kayak reminiscing, ketemu temennya lagi. Betul. Kayak dulu tuh kayak kita tinggal di sini, kita hidup di kota ini. Ketemu teman suaminya kan? Iya, ketemu teman suaminya. Yang orang Jepang itu kan. Dan salah satu momen paling wah itu ya kayaknya gue nangis juga sih pas itu, kayak dia ngelihat si Hachiko yang udah tua, maksudnya udah mungkin bentuknya tuh udah lusuh lah istilahnya. Betul. Yang bener-bener tetap berdiri di sana di titik yang sama Tiap hari nungguin si pemiliknya. Itu bener-bener Sampai kayak, ini gak sih? Semua orang di situ tuh kenal dia. Hai Iya. Hachi gitu-gitu Iya. kayak udah tahu rutinitasnya dia gitu ya. Dan maksudnya kan saat di momen itu tuh kayak si istri tuh kayak wah lu bener-bener Setia. lu bener-bener setia kayak after all this time lu tetap di sini loh. Iya, Dan maksudnya ya itu ya menurut gue sih itu salah satu peak moment ya. Lu apa? Sebenarnya gue juga mau nyebut itu, cuman ini juga sih yang cukup tetap sedih juga ya. Kayak ini sih, kan pas momen baru-baru tuh si Richard Gere meninggal. Kan dia tuh masih ditahan sama anaknya kan. Bukan ditahan istilahnya, ya udah dibawa sama anaknya, Dibawa tinggal sama anaknya. Cuman kan tinggal sama anaknya di rumah. Si Hachi tuh selalu pingin keluar, Iya. pingin balik lagi. Akhirnya kan, tapi kan si anaknya ini kan tadinya nahan-nahan, terus terakhirnya tuh kayak Kamu pengen pergi ya, kamu gitu. tuh yang pingin nyamperin ke situ lagi ya, memang ya udahlah kita lepasin, emang kita nggak bisa nahan kamu gitu. Emang Iya. kesetiaan si Hachi tuh sama Bapaknya meskipun udah nggak ada. Iya. Itu tuh cukup bikin kayak wah sedih sih kayak. Oke. Mantep lagi. Bill, jangan aneh-aneh nih ya, Big. Aduh, oke. Oke, pick list di terakhir gua adalah Ini gue 5 ya. iya, ini sisa 5 ya. Sayang sekali list gua soalnya juga Hachiko. Anjir lu ya. Jahat. Kampret. Aduh. Kenapa bisa sama ya? Terakhirnya fail ya gua ya. Makanya Aduh. gue juga tadi sempet yang kayak lu yang kayak ini sisa, kalau gue nggak pilih 3 tuh tadi, ini sisa 1 sama 5 nih. Kan kalau misalkan Tahu gitu free willy gue taruh 5, mau nggak mau. Aduh, soalnya dua terakhir itu soalnya Lion King juga gue nggak mungkin taruh 5. iya, gue juga tahu lu. Gue juga kalau di pick yang sama ya Lion King 1 gue juga. Terjebak nih gue. Sial. Oke, kayaknya alasannya berarti nggak usah disebutin lagi kali ya. Iya, sudah jelas. Harusnya ini tinggi, ini harusnya 1. Oke. Ya sekali-sekali gue kerjain dulu lah. Tapi lucu juga ya kalau konsepnya gitu tuh bisa saling ngerjain. Iya. Oke. Ya udah kita bacain. Berarti kita ini aja, kita recap ulang list kita. Oke. Tuker dong. Oke, bener juga. Ini gue dulu ya. Iya. Aduh. Gue nomor 1-nya Lion King, nomor 2-nya It Below, nomor 3-nya Marley and Me,
nomor 4 Free Willy, dan nomor 5 Hachiko. Sangat tidak pantas. Oke, list dari gua, dari sebutan si Vali ya. Nomor 1 Hachiko, nomor 2 Free Willy, nomor 3 Warhorse, nomor 4 Brother Bear, nomor 5 Spirit. Ya, decent lah ya list gua. Ya, tapi gue gak setuju sih Spirit taruh 5. Iya. Ya makanya gue bilang decent. Oke. Kalau Oke bisa deh. kalau misalkan harus benerin nih kira-kira apa ya? Mungkin gua At Below At sama Below sih. ya At Below gue tuker kali Iya, sama iya. Spirit kayaknya mungkin. Oke. Ya, segitu saja mungkin Oke. blind rank kali ini. Oke. Blind rank dengan tema film. Sebenarnya tema seperti ini hewan. perlu kita ulang lagi. Oke. Oke deh. Mungkin segitu aja ya episode Oke. kali ini. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Vali. Gua Billy. Dadah. Nerdy Bro. Let's nerding it out.